Dalam perjalanan membantu sesama, seringkali kita menemukan bahwa upaya kita tidak membuahkan hasil karena orang yang kita bantu belum siap untuk mengubah diri mereka sendiri. Sebagai individu yang penuh kasih dan ingin memberikan dampak positif, kita harus mengakui bahwa kadang-kadang, niat baik saja tidak cukup. Dalam stoicisme, kita diajarkan untuk mengenali dan menerima batasan ini. Kita akan mengeksplorasi 9 tipe individu yang mungkin kita temui di masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang mungkin keras kepala, defensif, atau tidak menghargai bantuan karena berbagai alasan. Dengan memahami karakteristik ini, kita dapat menghindari pemborosan energi pada mereka yang belum siap untuk perubahan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan menggunakan pengetahuan ini sebagai alat untuk menghemat energi kita dan menerapkan bantuan kita dengan lebih efektif. Jadi, mari kita lanjutkan dengan pemahaman ini dan siapkan diri untuk wawasan yang akan membuka mata kita terhadap realitas dalam membantu orang lain. Ini bukan hanya tentang mengenali tipe-tipe tertentu, tetapi juga tentang merefleksikan pendekatan kita dalam memberikan bantuan. Mari kita mulai. 1. Orang yang egois. Dalam labirin interaksi manusia, kita sering bertemu dengan mereka yang egois, mereka yang memutarbalikkan setiap percakapan menjadi cerminan diri mereka sendiri. Anda mungkin berbagi kegembiraan tentang rencana akhir pekan Anda, hanya untuk disela oleh keluhan mereka yang tak pernah berakhir. Ini, tentu saja, dapat meredam semangat Anda, namun, dalam stoicisme, kita diajarkan bahwa sorotan tidak selalu harus berada pada kita harus belajar untuk mendengarkan dan memahami tanpa kehilangan esensi diri kita. Kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri dalam menginspirasi perubahan, meskipun kita juga harus mengakui bahwa kita tidak bisa mengubah seseorang yang tidak melihat kesalahan dalam tindakan mereka. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kita diberi 2 telinga dan 1 mulut, yang menyarankan kita untuk mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika dikelilingi oleh mereka yang hanya mendengarkan suara mereka sendiri, kita mungkin merasa kata-kata dan perasaan kita menguap ke dalam ketiadaan. Dalam situasi seperti ini, stoicisme menyarankan langkah yang berani, menjauh dari mereka yang terlalu mementingkan diri sendiri. Terkadang, menemukan ruang di mana suara kita didengar adalah tindakan yang paling bijaksana. Ini bukan tindakan pengecut, melainkan sebuah manifestasi dari kekuatan batin dan penghargaan terhadap diri sendiri yang sejati. 2. Oportunis. Dalam pandangan stoicisme, empati adalah kebajikan yang memperkaya hubungan manusia, memungkinkan kita untuk berbagi dan memahami pengalaman tanpa menghakimi. Namun, kita harus waspada terhadap mereka yang mungkin menyalahgunakan kebajikan ini untuk keuntungan pribadi. Mereka yang berpura-pura sebagai teman dan memanfaatkan kebaikan hati kita, harus kita kenali dan tangani dengan bijaksana. Stoicisme mengajarkan kita bahwa tindakan nyata lebih baik daripada hanya berkata-kata. Kita harus memperhatikan pola perilaku orang lain, apakah mereka selalu dalam keadaan darurat yang tampaknya memerlukan bantuan kita. Kita harus membantu, tetapi tidak pada titik di mana kita merasa bersalah atau terbebani. Kita harus menghargai waktu dan energi kita sendiri dan memastikan bahwa tindakan kita mencerminkan belas kasih yang sejati, bukan membiarkan diri kita dieksploitasi. Kadang-kadang, tindakan terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri dan bagi orang lain adalah dengan berani mengatakan, tidak. Ini bukan tindakan kekejaman, tetapi tindakan penghargaan diri dan batasan yang sehat, yang merupakan bagian penting dari filosofi stoik. 3. Orang yang menciptakan ilusi mereka sendiri. Dalam pandangan stoicisme, ada individu yang hidup dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri, sebuah narasi yang mereka yakini sepenuhnya sehingga kenyataan sebenarnya menjadi kabur. Para stoik, para pemikir kuno yang menghargai ketangguhan dan kecerdasan dalam menghadapi kehidupan, akan menyarankan kita untuk menghadapi diri kita sendiri dengan jujur, mengakui baik kebaikan maupun kekurangan kita, dan belajar darinya. Mereka akan mengingatkan kita bahwa bersembunyi di balik cerita yang dibuat-buat sama saja dengan mengabaikan lubang di atap, lalu heran mengapa hujan membasahi sofa.
Bayangkan seseorang yang percaya mereka selalu menang, ketika kalah, mereka tidak mengakui kekalahan, mirip dengan anak-anak yang menutup mata dan berpikir tak terlihat. Mereka bukan orang jahat, mereka hanya tidak melihat lebih jauh dari ilusi mereka. Membantu seseorang yang terperangkap dalam ilusi mereka, bukanlah tugas yang mudah. Mereka telah membangun tembok di pikiran mereka yang lebih tinggi dari benteng. Anda bisa memberitahu mereka fakta yang paling jelas, namun mereka akan menolaknya. Mereka harus menyadari kesalahan dalam pemikiran mereka sendiri, memilih realitas daripada fantasi. Ini berarti kita seringkali menciptakan masalah kita sendiri dalam pikiran kita, dan kita harus belajar melihat sesuatu apa adanya, bukan bagaimana perasaan kita tentang mereka. 4 orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Dalam kebijaksanaan Stoik, kita mengenal tipe individu yang tidak pernah mengakui kesalahan mereka. Mereka ini bagaikan nahoda yang berlayar tanpa kompas, menolak untuk melihat kesalahan mereka sendiri dan cenderung menyalahkan segala hal selain diri mereka sendiri. Mereka tidak menyadari dampak dari tindakan mereka sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa alasan sejati tidak terletak pada mencari kambing hitam, tetapi pada introspeksi dan penerimaan tanggung jawab. Mereka yang selalu mencari alasan, seperti wawancara kerja yang terlewat bukan karena manajemen waktu yang buruk, tetapi karena bus yang datang terlambat. Mencoba mencerahkan orang-orang seperti ini seringkali merupakan tugas yang sia-sia, mirip dengan mengajari kucing berenang. Mereka hidup dalam dunia di mana akuntabilitas tidak berlaku bagi mereka. Ketika terjadi kesalahan, mereka percaya bahwa takdir telah bersekongkol melawan mereka. Stoicisme menyarankan bahwa kita hanya dapat mengendalikan tindakan dan reaksi kita sendiri. Terkadang, yang terbaik adalah menjauh dari mereka yang tenggelam dalam pembenaran diri. Semakin Anda mencoba membantu seseorang yang menolak untuk melihat kebenaran, semakin besar kemungkinan Anda akan terjebak dalam badai mereka. Lebih sehat untuk mundur dan tidak membiarkan kenegatifan mereka menyeret Anda ke bawah. Ini bukan tindakan kekecewaan, melainkan tindakan penghargaan terhadap diri sendiri dan pemeliharaan kedamaian batin. 5 orang yang tidak mempersiapkan masa depan. Dalam pandangan Stoicisme, melihat seseorang yang tidak mempersiapkan masa depannya adalah seperti menyaksikan sebuah buku yang belum pernah dibuka. Mereka memiliki bab-bab potensi yang belum ditulis, namun mereka memilih untuk duduk diam, tidak terganggu oleh waktu yang terus berlalu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus menikmati saat ini, tetapi juga memahami bahwa tindakan kita hari ini membentuk masa depan kita. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Kita bersinar ketika kita memanfaatkan bakat alami kita dan mengarahkan keterampilan kita menuju masa depan yang lebih cerah. Mereka yang tidak mempersiapkan masa depan seringkali memiliki alat yang diperlukan, namun tidak mengambil langkah-langkah untuk membangunnya. Ini seperti seseorang dengan kemampuan berkebun yang luar biasa tetapi tidak pernah menanam benihnya. Mereka menunggu orang lain untuk mengambil langkah pertama bagi mereka. Stoicisme menekankan pentingnya bertindak dan tidak membuang waktu dalam debat tentang apa yang seharusnya dilakukan. Kecemasan yang tidak terarah dapat mencuri kegembiraan saat ini dan harapan masa depan. Untuk menginspirasi mereka, kita harus menantang mereka untuk bergerak dan bertindak, karena stagnasi mereka hanya menahan kemajuan yang seharusnya mereka capai. 6 orang yang fokus pada hal-hal negatif dalam hidup. Dalam pandangan Stoicisme, fokus pada hal-hal negatif dalam hidup adalah seperti berlayar di lautan tanpa menghargai angin yang dapat membawa kita ke arah yang baru. Ada individu yang terus-menerus menghadapi tantangan hidup dengan sikap negatif, seolah-olah mereka terikat pada ketidakpuasan yang abadi. Percakapan mereka seringkali penuh dengan keluhan dan kesengsaraan, dan setiap solusi yang ditawarkan tampaknya hanya menemukan masalah baru. Mereka berpegang pada masalah seperti selimut yang nyaman, tidak menyadari bahwa dalam memeluk kegelapan, mereka kehilangan cahaya. Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus menemukan kekuatan dalam diri kita untuk melihat lebih jauh dari bayang-bayang. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik,
Lebih baik tertawa atas kekonyolan manusia daripada meratapinya, karena yang pertama meninggalkan dunia lebih baik daripada yang ditemukannya, sementara yang terakhir tidak membuatnya lebih berharga. Mencoba menyetel instrumen orang lain sambil mengabaikan harmoni kita sendiri seringkali sia-sia. Mereka mungkin tidak mencari perubahan, hanya menjadi penonton dalam drama kehidupan mereka sendiri. Pepatah Stoik mengatakan, semakin banyak Anda mengeluh, semakin sedikit yang Anda peroleh. Kita harus mengarahkan upaya kita kepada mereka yang melihat dukungan kita sebagai hadiah, bukan kepada mereka yang terus-menerus melihat gelas kehidupan sebagai setengah kosong. Kadang-kadang, yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah menunjukkan kepada mereka bagaimana merayakan isi cangkir mereka, daripada meratapi apa yang tidak ada. Ini adalah cara Stoik untuk menemukan keseimbangan dan kedamaian dalam menghadapi negativitas. 7 orang yang selalu menyalahkan orang lain atas masalahnya. Dalam ajaran Stoicisme, kita diingatkan bahwa menyalahkan orang lain atas masalah kita adalah seperti berlayar tanpa kemudi, kita kehilangan arah dan terombang-ambing dalam kebingungan. Ada orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain atas masalah mereka, tidak pernah mengakui kesalahan mereka sendiri, seolah-olah mereka memakai penutup mata yang menghalangi pandangan mereka terhadap kenyataan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita membentuk hidup kita bukan hanya melalui apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Jika kita tidak mengendalikan reaksi kita, kita menjadi seperti kapal yang tersesat tanpa kemudi. Seorang Stoik yang bijak pernah berkata, ingatlah, tidak ada yang sempurna, tetapi untuk berkembang, kita perlu mengakui kekurangan kita sendiri. Bayangkan seorang pemain yang menyalahkan angin atas setiap tembakan yang gagal. Mereka tidak akan mencetak gol sampai mereka berhenti menyalahkan angin dan mulai meningkatkan permainan mereka. Perbaikan diri dimulai dengan refleksi diri. Pelajaran terbaik dalam hidup seringkali adalah pelajaran yang kita pelajari dengan cara yang sulit. Bagi mereka yang tidak pernah melihat ke dalam, hidup menjadi guru yang keras. Mereka mungkin kehilangan teman dan menyalahkan dunia karena bersikap dingin, atau kehilangan pekerjaan dan menuduh bos berlaku pilih kasih. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengambil kendali atas respons kita dan belajar dari setiap situasi, bukan menyalahkan orang lain. Ini adalah langkah pertama menuju pertumbuhan pribadi dan kedamaian batin. 8 orang yang ingin diperlakukan istimewa. Dalam Stoicisme, kita diajarkan bahwa hidup tidak berhutang apapun kepada kita, kita tidak berhak atas perlakuan khusus hanya karena keberadaan kita. Ada orang-orang yang berjalan melalui hidup dengan keyakinan bahwa dunia berhutang budi kepada mereka. Mereka percaya bahwa keberadaan mereka sendiri menjamin perlakuan istimewa. Namun, Stoicisme mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak tunduk pada keinginan kita. Kita tidak boleh merusak kepuasan atas apa yang kita miliki dengan menginginkan apa yang tidak kita miliki. Keseimbangan sejati ditemukan dalam rasa saling menghormati dan pemahaman bahwa penghargaan adalah hasil dari kerja keras kita, bukan hadiah yang diharapkan. Mereka yang percaya bahwa pesona atau keberadaan mereka secara otomatis membuka pintu bagi mereka seringkali mengambil tanpa memberi kembali, memanfaatkan kemurahan hati orang lain. Pelajaran hidup seringkali tidak dipelajari sampai seseorang menghadapi cerminan dari perilaku mereka sendiri. Kemunduran hidup dapat menjadi pukulan yang keras, dan saat itulah beberapa orang mengharapkan sorotan simpati, berperan sebagai korban, dan terkadang memutarbalikkan narasi untuk keuntungan mereka sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa keberuntungan jatuh pada mereka yang tidak mengharapkan segalanya dari dunia. Seringkali, hanya ketika seseorang berdiri sendiri, menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, mereka menyadari bahwa rasa hormat dan empati dapat diperoleh, bukan berhutang. Ini adalah pemahaman yang mendalam tentang nilai diri dan tanggung jawab pribadi yang Stoicisme dorong kita untuk merenungkan dan menerapkan dalam kehidupan kita. 9 orang yang menolak untuk belajar atau berubah. Dalam Stoicisme, kita diingatkan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, namun ada mereka yang menolak untuk belajar atau berubah. Contoh,
seperti Tom di kantor yang terus menggunakan metode lama meskipun ada alat baru yang bisa memudahkan pekerjaannya. Setiap kali pendekatan baru disarankan, Tom bersikeras pada caranya, mengatakan, "Ini cara saya selalu melakukannya." Ini serupa dengan mencoba mengajari kucing berenang. Stoicisme mengajarkan bahwa mereka yang puas dengan apa yang telah dilakukan adalah penghalang bagi kemajuan. Kemajuan seringkali membutuhkan kita untuk keluar dari zona nyaman dan mengakui bahwa ada ruang untuk pertumbuhan. Jika Anda mengenal seseorang seperti Tom, ingatlah bahwa Anda tidak bisa memaksa benih untuk bertunas hanya dengan berteriak pada tanah. Perubahan adalah perjalanan pribadi, dan bagi mereka yang menolaknya, seringkali harus datang dari dalam. Terkadang, yang bisa kita lakukan hanyalah menanam benih dan menunggu alam melakukan tugasnya. Sementara itu, kita terus menumbuhkan diri kita sendiri, memberikan contoh yang mungkin suatu hari nanti akan mereka ikuti. Ini adalah cara stoik untuk menghadapi ketidakmauan untuk berubah, dengan kesabaran dan pemahaman bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri menuju pencerahan. Jika Anda merasa terinspirasi oleh video ini, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan ragu untuk membagikan pemikiran atau refleksi Anda di kolom komentar. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, Logos, dan filsuf Stoa. Alam semesta memiliki rencana untuk kita semua, dan dengan mempelajari kebijaksanaan Stoik, kita dapat belajar untuk mengikuti rencana tersebut. Para Stoik adalah para pemikir yang mengerti cara hidup yang baik dan bagaimana menghadapi tantangan dengan bijak. Jika Anda ingin mengikuti jejak mereka, tontonlah video yang tersedia untuk mempertajam pikiran Anda. Dalam video mendatang, kami akan membahas lebih lanjut tentang kebijaksanaan Stoik, mengungkap pengetahuan yang dapat mengubah cara Anda menghadapi pasang surut kehidupan. Tetaplah penasaran dan tabah dalam menghadapi segala situasi.